45 yang akan dimainkan oleh kelas 11 DPIB 2. Sebelum peristiwa itu terjadi, 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Semua warga bersukacita atas kabar yang menggembirakan itu. Masyarakat beraktivitas seperti biasanya. Para pejuang, pedagang, mereka berjualan dan berdagang sesuai aktivitas masing-masing. Alhamdulillah yo Cak, tahun iki panene dhewe apik. Iyo Cak, masih odo di petani. Awa dewe iso mangan cukup saban didane. Cuma yo tambah enak bangsane dewe ora dijajah negara Londo ambe Jepang Cah. Lah iyo. Leren, nyasok istirahat dise Pak nih. Lo alah, lagi wes tak rasani dek, dawa umur dek. Iyo Pak, iki rada telat. Iku sambelnya tak tutupi gondong Pak. Wena tenan, masakane bojomu genah yo wena tenan ngene yo Cak. Hahaha, ya mesti ae, bojone sopo dise. Mangkane, ne awamu pengen masakan sing wena-wena. Sering-sering ae ngancani aku macul, biar iso ngerasani masakan bojoku. Ketika mereka sedang asik menikmati hidangan tersebut, tiba-tiba Merdeka! 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 Loh, merdeka opo? Awakmu gak ngelindur tah? Rek! Ono Soekarno iki siaran Indonesia Merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oh, merdeka! 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 Agustus tahun 45, itu
Suasana kemerdekaan dirasakan oleh arek-arek Surabaya. Beberapa pemuda terlihat sedang duduk santai sambil minum kopi. Ada juga penjual jamu yang sedang menawarkan dagangannya di warkop. Neng, kopine siji. Nggih, Cak, gulane koyo biasane. Ya koyo biasane to. Jamune, Cak. Ngene ana wong ngopi, masa ditawarin jamu, Mbak. Ana apa wae, Mbok? Iki ono beras kencur, kunir asem, jamu pegelinu, jamu patah hati, ono loh, Cah. Wah, mbok ono wae jamu patah hati. Ketika mereka sedang asik menikmati hidangan tersebut, tiba-tiba Cah, ono apa sih, Cah? Kok blayu-blayu kayak diumber setan? Iki lho Neng, sekutu teko maneh ape menjojo Surabaya. Iya benar, sekutu baru saja mendarat dan sekarang ada di Tunjungan. Walah, sekutu sialan. Ayo kita angkat senjata, merdeka atau mati. Saudara-saudara sekalian, tempat ini sudah kami kepung. Surabaya sudah kembali dalam kekuasaan kami. Cepat menyingkir dari daerah ini. Menyingkir. Pada tanggal 18 September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Lukman mengibarkan bendera Belanda di tiang pada tingkat atas Hotel Yamato. Pengibaran bendera Belanda merah putih biru itu tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya. Melihat bendera merah putih biru itu, Residen Surabaya kala itu Sudirman kemudian datang ke Hotel Yamato untuk berbicara dengan Mr. Lukman. Dengan sopan, Sudirman mengingatkan bahwa pengibaran bendera harus mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Sudirman pun meminta agar bendera Belanda yang dikibarkan di atap Hotel Yamato segera diturunkan. Mister, bukankah Anda tahu bahwa Indonesia telah merdeka? Mengapa Mister masih mengibarkan bendera Belanda di tanah tumpah darah kami? Tuan Residen, sekutu telah memenangi perang melawan Jepang. Jadi pemerintah Belanda berhak kembali menduduki Indonesia, Tuan. Jadi Mister, Anda tidak mau saya peringatkan secara baik-baik? Ini sudah keputusan Ratu Belanda. Kurang ajar. Indonesia sudah merdeka, Mister. Indonesia sudah menjadi negara berdaulat. Kalau Mister mencari gara-gara di sini, jangan salahkan kalau arek-arek Surabaya mengangkat senjata, mengusir Mister untuk angkat kaki dari kota ini. Camkan itu. Ayo kita pergi dari sini. Belum saatnya ada pertumpahan darah. Sementara itu, seorang pejuang yang turut marah atas peristiwa pengibaran bendera itu pamit dan minta doa restu keluarganya untuk turun ke medan perang. Dek, segono wis matang tah, Dek? Wis, sambal karamane bapak ya wis siap. Loh, endi ndok dadare? Lah, iki loh wis ono tempe kambe tahu loh, Pak. Irit toh.
Dek, ngomong-ngomong, aku tak melo berjuang melawan sekutu yo. Wes akeh konco-koncoku sing budal nang Hotel Yamato. Oh alah pak. Ning sombo gak usah melo-melo. Yo gak iso, Dek. Masalahnya iki harga diri negara Indonesia iki, Dek. Nih bapak wis mantep. Sing penting hati-hati loh pak. Seketu kowe bawa senjata lengkap. Di pihak sekutu, Kapten Donald, Kapten Gordon Smith, dan Brigadir Malabi sedang persiapan untuk melakukan penyerangan terhadap kota Surabaya. Semuanya berkumpul, siap gerak. Kapten Gordon, Kapten Donald, bagaimana keadaan pasukan kita? Sudah siap atau belum untuk merebut kota Surabaya? Lapor, Kapten. Pasukan sudah siap. Gordon Smith. Yes, sir. Bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? Pasukan kita sudah siap, Kapten. Tinggal menunggu perintah. Kapten Donald, sekarang kita berangkat menghadapi para pribumi Surabaya. Siapkan seluruh pasukan. Siap, Kapten. Semuanya, keluarkan senjata. Siap. Sementara itu, situasi di luar Hotel Yamato semakin memanas. Para pemuda Indonesia menyerbu dan menyerang kembali orang-orang Belanda di Hotel Yamato. Saat kericuhan itu terjadi, seorang pemuda Indonesia yang bernama Kusno Wibowo merayap naik ke atap Hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda. Tindakan Wibowo merobek bendera itu menyebabkan ketegangan antara pejuang dan pasukan Belanda. Merdeka! Surabaya merdeka! Indonesiaku merdeka! Para pejuang Indonesia semua berkumpul di tengah kota Surabaya. Bung Tomo, seorang militer di kala itu, menyampaikan pidato yang disiarkan secara langsung melalui radio Surabaya. Merdeka, saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk di kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan suatu ancaman bagi kita semua. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata yang telah kita rebut dari tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah meminta supaya kita datang kepada mereka itu dengan membawa bendera merah putih, tanda bahwa kita menyerah pada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau kita telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, dan seluruh pemuda yang ada di Surabaya ini dengan pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan mereka yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Saudara-saudara kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang berada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau ada tentara Inggris yang berada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban Indonesia, dengarkanlah, ini tentara Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia. Hai Inggris, kau anggap kami akan membawa bendera merah putih kepadamu selama mempunyai darah merah dan tulang yang putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, ingatlah keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita serang mereka. Kita tunjukkan bahwa kita benar orang-orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur daripada mereka merdeka. Merdeka atau mati. Yakinlah kemenangan pasti ada di tangan kita. Sebab Allah di jalan yang benar. Pasti Allah melindungi kita sekalian.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak lama kemudian terdengar dentuman senjata dan suara sirine peringatan. Para tentara Inggris masuk. Terjadilah peperangan yang sangat amat dahsyat. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Cak, tulungan aku, Cak. Tulungan aku. Aku kepingin lihat bojokku, Cak. Cak, kakimu, Cak. Kakimu itu kena peluru, Cak. Gak apa-apa, Cak. Sing penting Indonesia iso merdeka, Cak. Untung nyawamu masih ono, Cak. Dek, akhirnya Indonesia iso merdeka, Dek. Indonesia iso merdeka dari kolonial, Dek. Alhamdulillah, Pak. Jenengane isi selamat. Moga wae perjuangan Bapak karo arek-arek iso dikenang terus yo, Pak. Alhamdulillah, Dek. Dengan diiringi semangat yang dikobarkan dalam sanubari setiap arek-arek Surabaya, akhirnya penjajahan berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November. Patutlah kita kenang jasa mereka semua. Pejuang kemerdekaan tidak kenal namanya lelah. Merekalah yang patut kita kenang. Belajar dan belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah suatu bagian dari para pendahulu kita. Para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam barisan panjang menunaikan tugas kewajiban kita sebagai putra dan putri bangsa.